Halo guys, apa kabar nih kalian? Semoga baik-baik aja ya. Jadi pada video kali ini kita akan bahas alur cerita dari film yang berjudul Barbarian. Nah, film ini akan berkisah tentang seorang wanita yang menyewa rumah saat melakukan perjalanan kerja ke luar kota. Tapi keanehan udah mulai terasa sejak pertama kali dia tiba di rumah yang disewanya tersebut. So, gimana nasib dari wanita itu? Kita langsung aja ke isi cerita film selengkapnya. Pada suatu malam di tengah derasnya hujan, kisah akan dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Tess. Dia baru aja tiba di depan sebuah rumah yang disewanya dari aplikasi layanan pemesanan online. Di mana Tess ini nggak bisa masuk ke dalam rumah itu karena kuncinya nggak ada di dalam kotak. Suasana sekitar kompleks sendiri sangat sepi pada malam itu, ditambah nggak ada satupun rumah yang lampunya menyala. Sehingga jika Tess ini ingin meminta tolong, pasti akan sulit karena nggak ada satu orang pun di sana. Hal itu membuat Tess terpaksa harus kembali ke dalam mobil, dan saat itulah dia melihat ada seseorang di dalam rumah tersebut. Yang rupanya dia adalah seorang pria bernama Kate yang mengaku udah menyewa rumah ini lebih dulu dan udah tinggal di sana selama beberapa hari. Tess lalu menunjukkan nota pembayaran di aplikasinya untuk membuktikan bahwa dia juga udah menyewa rumah itu. Sehingga keduanya pun cukup dibuat bingung karena Kate ini juga sama-sama menyewa rumah ini melalui aplikasi yang berbeda. Setelah diajak masuk ke dalam rumah, Tess pun izin ke toilet untuk pipis. Dia pun sedikit menaruh kecurigaan pada Kate yang mungkin aja Kate ini merupakan orang asing yang mengaku-ngaku menyewa rumah ini. Yang mana saat dia udah keluar dari toilet, tiba-tiba Kate ini menunjukkan nota pembayarannya. Tess akhirnya percaya jika Kate udah lebih dulu menyewa rumah ini, sehingga mereka berdua menjadi tambah bingung dengan maksud dari pihak pengelola yang menyewakan rumah ini kepada dua orang yang berbeda di waktu yang sama. Sempat akan pergi dan berniat untuk menginap di hotel, Kate yang merasa nggak enak menawarkan Tess untuk menginap di rumah itu. Di mana Tess ini dipersilahkan untuk tidur di dalam kamar, sementara Kate sendiri akan tidur di atas sofa. Saat udah di dalam kamar itulah, Tess tanpa sengaja menemukan dompet milik Kate. Di situ dia berinisiatif untuk mengambil foto KTP-nya dengan maksud untuk sekedar berjaga-jaga apabila Kate ini memiliki niatan jahat terhadapnya. Thanks. Good eyes. Gak lama setelah Tess ini mencuci muka, Kate terlihat sedang duduk dengan botol wine yang udah siap diminum. Maksud hati ingin minum bersama supaya nggak terlalu canggung, Tess rupanya masih bersikap waspada dengan menolak untuk minum. Tapi setelah beberapa menit berlalu, keduanya pun akhirnya akrab berkat anggur yang udah mereka berdua minum bersama. I don't know. Ketika udah diranjang, Tess mendengar ada sesuatu di belakangnya yang ternyata pintu kamarnya udah terbuka. Tapi saat melihat Kate, dia udah tidur di atas sofa, di mana hal ini cukup membuat Tess heran dengan siapa yang telah membuka pintunya. No. Keesokan paginya, Tess menemukan kertas berisi pesan dari Kate yang sedang jogging keluar, di mana Tess sendiri harus segera pergi ke kota untuk menemui seseorang dalam rangka mengurusi pekerjaannya. Dan alangkah terkejutnya Tess saat dia melihat situasi di luar rumah, yang ternyata semua rumah yang ada di wilayah ini udah terbengkalai dan gak berpenghuni, di mana hal itu cukup masuk akal, karena pada malam hari suasananya sangat gelap, dan hanya rumah inilah satu-satunya rumah yang layak dihuni di komplek ini. Saat tiba di kota, Tess ini langsung membicarakan masalah pekerjaan dengan seseorang yang ditemuinya, di mana wanita itu langsung terkejut saat mengetahui jika Tess ini tinggal di komplek Brightmoor. Di mana ekspresinya tersebut sebenarnya udah cukup membuktikan jika komplek tempat Tess tinggal emang gak layak huni dan bermasalah. Tapi karena Tess ini merasa punya teman yaitu Kate, dan merasa semuanya baik-baik aja, dia pun gak mengindahkan peringatan si wanita dan tetap pulang kembali ke rumah yang udah disewanya. Saat tiba di depan rumah, Tess ini langsung dikejutkan dengan seorang pria di kejauhan yang berteriak padanya untuk jangan tinggal di rumah tersebut. Di mana Tess yang ketakutan pun segera masuk ke dalam rumah dan gak mengindahkan peringatan orang tersebut.
Sempat menghubungi petugas, tapi saat ini nggak ada petugas yang sedang tersedia karena ada acara di kota. Sehingga Tess terpaksa harus bertahan di dalam sana sambil menunggu kedatangan Kate yang belum juga pulang. Dan saat sedang buang air itulah Tess kehabisan tisu, dan setelah mencari ke setiap ruangan, dia akhirnya menemukan satu dus tisu di ruang bawah tanah. Namun saat akan kembali ke atas, pintu tiba-tiba mengunci sendiri sehingga dia nggak bisa keluar dari sana. Sadar jika kuncinya dia bawa, Kate jelas nggak akan bisa masuk ke dalam rumah. Sehingga Tess mencoba untuk keluar melalui jendela kecil, dan ketika dia sedang mencari tatakan untuk dia bisa naik, Tess justru menemukan sebuah pintu rahasia yang menuju ke dalam sebuah terowongan gelap. Dan dengan menggunakan cermin, Tess memantulkan cahaya lampu untuk bisa melihat apa yang ada di dalam sana. Dan seperti film horor pada umumnya, karena penasaran, Tess pun memberanikan diri untuk masuk ke dalam terowongan tersebut. Dia juga menemukan sebuah ruangan dengan kamera, kasur, ember, dan juga sidik darah telapak tangan manusia. Di mana saat Tess ini keluar dari terowongan itu, tiba-tiba Tess pun menceritakan apa yang dilihatnya barusan dan memutuskan untuk segera pergi dari rumah ini. Di mana Kate yang penasaran bermaksud untuk memeriksanya sendiri dan meminta Tess untuk tunggu sebentar di sana kalau terjadi sesuatu yang nggak diinginkan. Seconds. Okay, just wait here. Beberapa saat setelah Kate ini masuk, Tess yang khawatir pun mengikutinya ke ruang bawah tanah, dan dia juga menahan pintunya dengan kursi supaya nggak terkunci lagi. Dan karena Kate ini nggak kunjung keluar, Tess selalu memutuskan untuk kembali ke dalam terowongan tersebut, dan justru dia menemukan terowongan lain yang menuju ke tempat yang lebih gelap. Sambil memanggil-manggil nama Kate, Tess yang berbekal penerangan dari HP perlahan memasuki terowongan gelap tersebut, dan dengan nada pelan sambil ketakutan, Kate mengatakan jika ada seseorang di dalam terowongan ini yang sempat menggigitnya. Dan ketika Kate meminta Tess untuk pelankan suaranya, tiba-tiba selanjutnya kita akan beralih ke tempat lain, lebih tepatnya ke seorang aktor Hollywood bernama Gil. Gil saat ini tengah ditelepon sama pihak manajemen jika perannya dalam salah satu film series akan diberhentikan. Semua itu akibat salah satu aktris lawan mainnya mengaku telah dilecehkan oleh Gil. Gil pun menemui manajernya untuk mengurusi masalah ini, di mana si lawan main itu menuntut sejumlah uang yang ternyata tabungan dan penghasilan Gil nggak cukup untuk membayar tuntutan tersebut. Apalagi dia juga harus menyewa pengacara dan biaya persidangan, sehingga Gil disarankan untuk menjual salah satu propertinya, yang mana salah satu properti tersebut ternyata adalah rumah di komplek Brickmore, tempat Kate dan Tess berada saat ini. Gilbride. Tiba di sana, Gil yang merupakan pemilik resmi dari rumah ini pun begitu aja masuk ke dalam sana. Dia menemukan kursi yang menahan pintu menuju ruang bawah tanah, termasuk beberapa barang milik Tess. Gil pun menghubungi pihak pengelola untuk menanyakan apakah ada orang yang sedang menyewa rumah ini atau enggak. Namun anehnya pihak pengelola mengatakan jika nggak ada yang menyewa rumahnya Gil. Sehingga jelas bahwa ada sesuatu yang salah dengan sistem dan manajemen pihak pengelola tersebut. Gak mau ambil pusing karena sedang banyak pikiran, Gil pun pergi ke sebuah klub untuk menemui temannya dan minum-minum sampai mabuk. Yang mana saat udah pulang, Gil ini muntah-muntah di toilet karena kebanyakan minum amer. Keesokan paginya, Gil mulai membongkar koper milik Tess dan menemukan sebuah laptop di dalamnya. Di mana hal itu membuat Gil semakin yakin jika ada seseorang yang tinggal di rumahnya. Saat Gil sarapan, dia mendengar ada suara dari ruang bawah tanah, dan untuk berjaga-jaga, Gil pun mengambil sebilah pisau dan perlahan masuk ke dalam ruangan bawah tanah untuk memeriksanya. Sama seperti Tess, Gil cukup tercengang ketika baru menyadari jika rumahnya memiliki sebuah terowongan dan ruang tersembunyi. Yang bukannya curiga ataupun takut, Gil malah mencari mengenai luas sebuah terowongan rahasia, apakah termasuk ke dalam luas rumah atau enggak. Karena jika termasuk ke dalam hitungan, Gil seenggaknya bisa mendapatkan untung lebih saat menjual rumah ini. Listings total area. Setelah memastikan jika terowongan rahasianya termasuk ke dalam luas rumah, Gil langsung mengukur luas dan panjang terowongan tersebut, di mana Gil cukup bahagia karena dia akan mendapatkan untung lebih ketika nanti dia menjual propertinya ini. Saat itulah Gil menemukan satu ruangan dengan televisi yang menyala dan tengah memutar sebuah kaset berisi tutorial cara menyusui bayi. Di mana saat Gil ini masih memegangi meterannya, tiba-tiba
Gil nggak sengaja masuk ke dalam sebuah kurungan di mana di situ ada tes yang menyuruhnya untuk tetap tenang. Selanjutnya kita akan flashback ke masa lalu ketika komplek ini masih ramai dan masih terdapat banyak penghuni. Di mana di situ ada seorang pria yang merupakan pemilik lama dari rumah ini yang tengah berbelanja kebutuhan bayi. Yang seolah hal itu cukup aneh bagi seorang pria parubaya yang hanya tinggal sendiri di rumahnya. You are gonna want Saat pria itu pulang ke rumahnya, terdengar samar-samar suara wanita yang teriak dari dalam ruang bawah tanah. Hingga terkuaklah sebuah fakta bahwa pria ini ternyata udah sering menculik wanita dan mengurungnya di ruang bawah tanah. Pria itu menghamili wanita tersebut hingga wanita itu melahirkan beberapa bayi yang dia kurung di ruang bawah tanah tersebut. Kembali ke saat ini, Tess menyuruh Gil untuk pelankan suaranya dan ikuti aja apa mau dari wanita itu. Yang gak lama muncullah si wanita menyodorkan botol susu yang ternyata si wanita menganggap bahwa mereka ini adalah bayi seperti dalam video tutorial yang diputar di televisi. Dan karena Gil ini memberontak, si wanita mengerikan itu pun menyeretnya ke dalam kamar dan memaksa Gil untuk menghisap itunya. She just wants you to be her baby. Di mana Tess ini memanfaatkan kelengahan tersebut untuk kabur dari sana. Berkat pertolongan dari seorang gelandangan yang sempat memperingatkannya tempo hari, Tess pun berhasil selamat dan keluar dari rumah tersebut. Di mana si gelandangan ini menyuruh Tess untuk segera pergi meninggalkan komplek, tapi karena Gil ini masih berada di dalam sana, dia pun memilih untuk meminta pertolongan kepada petugas kepolisian demi bisa menyelamatkan nyawanya Gil. Tess akhirnya berhasil menemui dua petugas yang sedang berpatroli, di mana para petugas ini nampak santai aja menanggapi laporan Tess yang sedang sangat butuh pertolongan. Dan karena mendapatkan laporan penembakan di tempat lain, kedua polisi ini memilih untuk pergi dari sana dan seolah bodoh amat dengan permintaan Tess. Where are you going? Where? Hey! Saat malam tiba, Tess pun terus berpikir untuk menyelamatkan Gil dengan resiko dia tertangkap atau pergi aja dari kompleks ini meninggalkan Gil. Yang setelah dipikir-pikir lagi, Tess pun memutuskan untuk pergi aja, namun tiba-tiba Gil yang sekarang udah aman pun perlahan berjalan menyusuri lorong gelap, di mana Gil akhirnya menemukan ujung dari terowongan itu, yang mana di situ ada seorang kakek-kakek yang sedang terbaring lemah gak berdaya. Di mana si kakek ini ternyata adalah pemilik lama rumah ini alias pria yang kita lihat di adegan flashback tadi. Tanpa curiga bahwa si kakek memiliki hubungan dengan wanita gila itu, Gil pun berkata bahwa setelah dia selamat, dirinya akan melaporkan kejadian ini kepada pihak berwajib supaya rumah ini dikepung dan wanita itu mendapatkan balasannya. Yang karena nggak ingin ditangkap polisi, si kakek yang udah nggak berdaya ini pun memilih untuk mengakhiri hidupnya. No, wait! Karena udah yakin 100% jika si wanita itu udah mati, Tess pun kembali masuk ke dalam terowongan untuk menyusul Gil. Namun saat sedang mencari itulah tiba-tiba muncul suara tembakan yang mengenai tepat di samping perutnya. Yang ternyata itu adalah ulahnya Gil yang mengira jika Tess ini adalah wanita mengerikan tersebut. Sambil dibopong, mereka berdua pun keluar dari rumah ini dan betapa terkejutnya Tess saat melihat si wanita itu udah nggak ada lagi di sana. Kunci mobil punyanya Gil juga tertinggal di dalam terowongan, sehingga mereka nggak punya pilihan lain selain harus berjalan kaki menuju ke tempat yang aman. Saat sedang berjalan itulah muncul si gelandangan yang menolong mereka berdua dan membawanya ke tempat yang aman yang selama ini menjadi tempat tinggalnya. Di sana si gelandangan pun bercerita jika wanita gila itu udah lama ada di sana dan nggak pernah keluar dari rumah kecuali pada malam hari. Sehingga wajar jika fisik dari wanita itu nggak sama seperti orang normal pada umumnya. Faktanya wanita itu adalah anak kandung dari si kakek alias pemilik lama rumah itu, di mana dia lahir dari rahim wanita yang udah diculik sama si kakek dan udah tinggal di sana selama 40 tahun terakhir. Ketika Gil bertanya pada pria itu kenapa dia masih mau tinggal di sini, si gelandangan pun menjawab jika dia udah nggak punya lagi keluarga dan juga tempat tinggal. Di mana komplek inilah satu-satunya tempat yang bisa dengan aman dia tinggali, yang meskipun dirinya tahu jika ada wanita mengerikan di rumah tersebut, si wanita juga nggak pernah mengganggu dirinya. Si pria gelandangan juga menambahkan jika udah 10 tahun dia tinggal di sini dan nggak pernah sekalipun wanita itu mendatangi tempat ini. Akan tetapi setelah mengatakan hal itu, tiba-tiba
Dalam kondisi terdesak itulah sifat asli Gil muncul di mana dia akan menjadikan Tess sebagai umpan supaya dirinya bisa selamat dari situasi ini. Rencana Gil pun berhasil membuat keduanya terjatuh dengan posisi si wanita gila yang menjadi alas bagi tubuhnya Tess. Yang mana saat Gil ini mengeceknya secara mengejutkan, Tess masih hidup berkat pengorbanan si wanita. Namun ketika Gil akan membawa Tess pergi dari sini, tiba-tiba setelah menghabisi Gil, si wanita mengerikan ini pun menghampiri Tess yang dianggapnya sebagai bayinya sendiri. Yang secara kebetulan pistol milik si kakek yang dibawa sama Gil pun terjatuh dan tergeletak di sampingnya Tess. Sehingga Tess pun segera mengambilnya dan menghabisi wanita itu. Dengan perut yang terluka akibat tembakan, Tess akhirnya bisa selamat dari mimpi buruk ini. Dan setelahnya, film ini pun berakhir. Untung aja Tess bisa selamat dari kengerian rumah itu. Dan kalian pasti lega banget ya, karena Gil berakhir tewas di tangan si wanita iblis. Jadi pada akhirnya cuma Tess yang selamat dan kayaknya nggak akan ada korban lagi, karena si wanita mengerikan itu udah dipastikan tewas. So mungkin gini aja ya guys pembahasan film kali ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.